Langit di barat mulai menyala kemerahan, menandai akhir hari saat 3 mahasiswa dengan jaket kasual, celana outdoor, dan ransel berat bertumpu di bahu mereka tiba di tanah kering alas Purwo. Ransel-ransel itu penuh dengan bekal yang dirancang untuk menunjang perjalanan mereka selama 2 hari di dalam hutan. Namun, waktu seolah berjalan lebih cepat di tempat ini. Sore terasa singkat, sementara malam datang memeluk terlalu dini. Arif, yang sering memimpin pendakian, melangkah paling depan sambil memeriksa layar GPS di tangannya dengan cermat. Tanpa mereka sadari, di balik rimbunan pohon-pohon tinggi, ada sesuatu yang menunggu. Diam, mengamati tiap langkah yang mereka ambil, seakan bayang-bayang gelap mengikuti jejak sepatu mereka. Hingga akhirnya senja menghilang sepenuhnya, membawa kenyataan bahwa mereka tidak lagi mengenali jalan keluar. Heru berhenti dan menoleh ke belakang dengan kerutan di wajah. "Kalian dengar sesuatu?" Suaranya nyaris berbisik. Elang menangkap kegelisahan itu dan balas mengamati sekitar dengan napas pendek. "Apa maksudmu?" tanyanya waspada. "Seperti gamelan," jawab Heru lirih. Mendadak suasana menjadi hening, namun kini suara samar kendang dan saron terdengar jelas, entah dari mana asalnya, seperti alunan nada tanpa sumber yang terbawa angin. Arif langsung menghentikan langkah. Ia menempelkan telunjuk ke bibir, memberi aba-aba agar 2 temannya diam. Suara tersebut semakin dekat, lirih namun sekaligus menakutkan, seakan ada pesta tak kasat mata yang berlangsung di tempat yang tak jauh dari posisi mereka. Alas Purwo bukanlah tempat biasa. Sejarahnya penuh dengan cerita menyeramkan yang tersebar dari mulut ke mulut. Kerajaan gaib, padepokan siluman, hingga tempat keramat untuk sesaji kepada Nyai Roro Kidul. Namun, bagi ketiga mahasiswa ini, pecinta alam yang sering mencari tantangan, kisah-kisah itu hanyalah cerita rakyat yang memperkaya imajinasi. Malam ini, legenda tersebut tampaknya mulai menunjukkan diri. "Elang, lu beneran gak bawa kompas cadangan?" tanya Arif dengan nada tergesa-gesa. Elang menggeleng lemah. "GPS harusnya cukup, tapi kenapa jalurnya kayak berubah?" gumamnya dengan suara hampir lenyap. Sebelum pertanyaan itu sempat dijawab, tawa kecil, nyaring dan melengking, melintas di udara. Bukan dari salah satu dari mereka. Tubuh ketiganya langsung merapat, membentuk lingkaran kecil seolah mencari perlindungan instan. Matahari tinggal sisa-sisa warna oranye yang samar, menyelinap melalui celah pohon jati yang menjulang. "Jangan bilang kita masuk ke wilayah terlarang," desis Heru dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan bercampur ketakutan. Di sekitar mereka, nampaknya hutan baru saja menghidupkan rahasianya. Langit malam turun seperti tirai gelap yang terjun bebas, menutupi segala penjuru dengan kepekatan luar biasa. Desau jangkrik yang biasanya menjadi penghias keheningan mendadak terbungkam, digantikan oleh kesunyian yang terasa menusuk telinga. Dari celah pepohonan dalam suram itu, muncul sebuah bayangan hitam yang menjulang. Bukan berwujud manusia, bukan pula menyerupai binatang. Wujudnya sepenuhnya hitam dan pekat, seperti kabut gelap yang menelan cahaya tanpa ampun. Arif menguatkan dirinya, mencoba menahan rasa takut yang mulai menggerogoti. Tidak boleh panik. Tarik napas dalam-dalam. Mundur pelan-pelan. Namun, bayangan itu justru mengikuti langkah mereka, seolah menjadi pantulan yang seram. Ketika mereka mundur 1 langkah, sosok itu bergerak maju 1 langkah. Tubuh Heru gemetar hebat. "Bayangan itu ngikutin kita." Elang tiba-tiba melengking histeris, suara parau menggema saat tangannya menunjuk tak beraturan. "Matanya. Aku melihat matanya." Arif dan Heru cepat-cepat menoleh, mencoba memastikan apa yang ditunjuk elang. Namun yang tampak hanyalah kegelapan pekat, tanpa bentuk mata atau wajah. Sementara itu, elang sudah lunglai di tanah dengan ekspresi kacau, matanya membelalak liar seperti orang yang sedang kehilangan kewarasannya. Arif berusaha menarik tubuh elang dari tanah, sedangkan Heru gelagapan menyibak ranting-ranting sambil mencari jalan keluar. Mereka berlari seperti orang kehilangan arah, bermodal harapan akan celah menuju desa. Nafas mereka berpacu dengan waktu, dada terasa nyeri seperti mau meledak, tetapi bayangan kelam itu tetap membuntuti tanpa henti. Di tengah pekatnya malam,
Mereka akhirnya tiba di depan sebuah gapura batu tua yang dilumuri lumut. Bentuknya mirip candi mini dengan ukiran ular menggeliat dan wajah menyeramkan menghiasi bagian atasnya. Dari balik gapura, terdengar lagi sayup suara gamelan, kini lebih kencang lengkap dengan lantunan sinden Jawa kuno yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Elang mulai meronta dengan lebih keras, matanya liar penuh rasa takut. "Jangan masuk. Jangan ke situ. Itu pintu mereka." Kerajaan gaib. Arif dan Heru saling berpandangan. Kebingungan terlihat jelas di wajah mereka, campuran rasa takut dan keputusasaan memenuhi udara. Gapura itu bisa jadi jalan keluar dari kegelapan ini, tetapi jika benar itu pintu ke dunia lain, mereka bisa berhadapan dengan bahaya yang jauh lebih besar. Kepanikan membawa mereka keluar hingga akhirnya terhempas di tanah lapang di pinggiran desa Pelengkung. Tubuh mereka hanya mampu terkapar di tengah basah keringat dingin, nafas tak lagi teratur. Bayangan itu telah lenyap begitu saja saat mereka melewati perbatasan gaib. Namun keadaan Elang tidak lagi sama. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, bibirnya terus bergerak menggumamkan bahasa aneh yang sulit dimengerti. Kadang ia tertawa kuat-kuat seperti orang kehilangan akal, kadang ia menangis terseduh-seduh dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok lelaki tua berpeci tak lama kemudian berjalan mendekati mereka, sorot matanya tajam menusuk hati. "Kalian melanggar batas wilayah keramat," gumamnya berat penuh makna. Bayangan itu bukan sekadar hantu, itu adalah prajurit dari kerajaan gaib Alas Purwo. Arif mendengar ini dengan gemetar, dadanya berdegup keras tanpa kendali. "Teman saya bisa diselamatkan, Pak?" Dengan helaan napas panjang, lelaki tua itu menatap mereka lama sebelum menjawab. "Ada satu orang yang bisa melawan mereka, Abiasa Kertabumi dari tabloid Sapu Jagat. Dia bukan manusia biasa. Semua makhluk gaib tunduk padanya." Namun tanpa mereka sadari, sejak bayangan itu mulai mengikuti Elang, sebuah tanda gaib telah melekat di tubuhnya seperti perangko kutukan. Abiasa Kertabumi mungkin menjadi harapan terakhir mereka, tetapi bahkan dia belum tentu sanggup mematahkan belenggu kegelapan yang kini melingkupi jiwa Elang. Arif dan Heru saling berpandangan, wajah pucat mereka diterangi temaram lampu minyak dari rumah warga desa. Elang terus menggeliat di tanah, tubuhnya kejang-kejang seperti dirasuki sesuatu yang kuat. Namun yang paling mengerikan, setiap kali tubuhnya berhenti bergerak, bayangan hitam itu tampak melayang-layang di dinding rumah, seakan masih mengikutinya meski sudah meninggalkan hutan. "Pak, kalau bisa disembuhkan tolong segera," pinta Arif hampir menangis. Lelaki tua yang kemudian mereka tahu bernama Mbah Tunggul menggeleng perlahan. "Aku bukan lawannya. Anak ini sudah ditandai. Kalau tidak segera ditangani Abiasa, nyawanya bisa habis sebelum fajar." Elang menjerit tiba-tiba. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya. Parau, dalam, seperti suara lelaki tua berlapis gema. "Kenapa kalian masuk tanahku?" Tubuhnya melengkung, seakan tulangnya patah di banyak tempat. Heru mundur ketakutan. "Astagfirullah. Arif, kita harus bawa dia pergi dari sini." Namun begitu mereka mencoba mengangkat Elang, tubuhnya terasa dingin seperti es, beratnya berlipat ganda. Dan dari matanya yang terbuka lebar, keluar darah tipis mengalir ke pipi. Malam itu desa Pelengkung terasa menyesakan. Tak ada suara anjing, tak ada kokok ayam, hanya suara gamelan yang entah dari mana asalnya, bergema samar-samar di udara. Orang-orang desa mulai berkumpul, membawa obor, berbisik-bisik menyebut nama-nama makhluk yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita turun-temurun. "Kerajaan Lembayung," bisik seorang ibu tua dengan suara bergetar. Itu tandanya mereka sudah marah. Kalau benar begitu, bukan cuma bocah ini yang celaka. "Kita semua bisa kena imbasnya," sahut lelaki lain. Mbah Tunggul akhirnya mengambil keputusan. "Bawa mereka ke rumahku. Aku akan hubungi Abiasa. Hanya dia satu-satunya jalan keluar sebelum bayangan itu menelan anak ini bulat-bulat." Di rumah Mbah Tunggul, suasana makin tegang. Elang diikat dengan kain mori putih agar tubuhnya tidak terus meronta. Namun semakin ia diikat, semakin kuat pula jeritannya.
Dari dadanya terdengar bunyi berdebum, seperti pukulan kendang dari dalam tubuh. Arif yang duduk di sudut ruangan hampir tak bisa menahan air mata. Salah gue, Her. Kalau tadi kita nggak maksa lewat jalur itu. Heru menepuk bahunya, meski tangannya sendiri gemetar. Udah. Nasi udah jadi bubur. Kita cuma bisa berharap Mas Abiasa untuk menolong Elang. Di luar, angin mendesau, membuat dinding bambu berderit-derit. Bau kemenyan menyusup dari tungku dupa yang dinyalakan Mbah Tunggul. Namun bau itu bukannya menenangkan, justru membuat dada terasa sesak. Tiba-tiba Elang terdiam. Matanya menatap lurus ke langit-langit rumah, pupilnya melebar, hitam penuh. Bibirnya bergerak lambat, membentuk kata-kata yang tidak manusiawi. Dia sudah melihat pintu kami. Mbah Tunggul merapal doa pelan, namun bayangan hitam itu kembali muncul di dinding rumah. Kali ini lebih jelas, tinggi, kurus, wajahnya samar tapi matanya merah menyala. Semua orang di dalam rumah menahan napas. Bayangan itu menunjuk ke arah Arif dan Heru. Suara gaib yang sama bergema dari mulut Elang. Kalian berikutnya? Seolah menegaskan ancamannya, tiba-tiba lampu minyak padam. Ruangan tenggelam dalam gelap gulita. Dari luar terdengar jeritan ayam yang disembelih entah oleh siapa. Arif dan Heru meraba-raba, sementara Mbah Tunggul berteriak, "Jangan lepaskan anak itu. Jangan biarkan bayangan itu masuk sepenuhnya." Namun terlambat. Dari dada Elang, muncul tangan hitam kurus yang mencoba merobek kulitnya dari dalam. Arif dan Heru berteriak bersamaan. Dan di tengah kekacauan itu, pintu rumah mendadak diketuk keras 3 kali. Ketukan itu bukan sembarang ketukan. Siapapun yang datang malam itu, jika benar Abiasa, maka nasib mereka akan berubah. Namun bila bukan, maka ketiganya mungkin tidak akan pernah lagi melihat fajar menyingsing. Ketukan itu menggema seperti palu besar yang menghantam dada. Sunyi mendadak merajai ruangan, seolah seluruh suara, jeritan, gamelan, bahkan bisikan gaib, tertelan dalam sekejap. Saat itulah, untuk pertama kalinya, bayangan di dinding tampak ragu, bergerak gelisah seperti binatang yang baru mencium bau pemangsa yang lebih berbahaya. Pintu kembali diketuk. Kali ini lebih pelan, tapi ritmenya teratur, dingin, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Mbah Tunggul bangkit dengan kaki gemetar, lalu membuka pintu. Seorang pria berdiri di ambang. Usianya sekitar 30-an, rambutnya sedikit memutih di sisi, wajahnya keras dengan sorot mata tajam. Ia mengenakan jaket kulit lusuh, celana hitam sederhana, dan di tangannya ada tas selempang tua. Pria itu melangkah masuk tanpa banyak bicara. "Abiasa Kertabumi," desa Mbah Tunggul dengan nada penuh lega sekaligus hormat. Arif dan Heru saling pandang, seperti tak percaya. Jadi ini orangnya? Wartawan yang katanya ditakuti makhluk tak kasat mata? Abiasa meletakkan tasnya di lantai, lalu menatap Elang yang masih terguncang diikat kain mori. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah, melainkan seperti senyum predator yang sudah tahu kelemahan mangsanya. "Apa yang kalian lakukan sampai bisa memanggil prajurit kerajaan?" tanyanya dingin, suaranya berat tapi tenang. Arif tercekat. Kami cuma tersesat. Masuk terlalu jauh." Abiasa mendengus, seperti mendengar alasan anak kecil yang konyol. Alas Purwo bukan hutan biasa. Satu langkah salah, dan kalian sudah tandai diri sendiri. Tiba-tiba Elang kembali menjerit, tubuhnya melenting, kain mori robek oleh tenaga gaib yang keluar dari dalam. Bayangan di dinding makin jelas, kini terlihat wajahnya, lelaki tua bertaring, rambut panjang menjuntai, sorot mata merah berkilat penuh kebencian. Abiasa tidak bergeming. Ia merogoh tas lempangnya, mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening. Sekilas seperti air biasa, tapi begitu tutupnya dibuka, aroma tajam menusuk hidung, membuat semua orang batuk. Abiasa menuangkan sedikit cairan itu ke lantai. Aneh, cairan itu tidak meresap, melainkan menyebar seperti garis bercahaya. Saat garis itu membentuk lingkaran,
bayangan di dinding meraung marah, suaranya membuat rumah bambu itu bergetar. "Diam kau," ucap Abiasa tenang. "Kau tidak berhak membawa jiwa anak ini." Heru menggenggam bahu Arif, berbisik ketakutan, "Lu lihat nggak, bayangan itu kayak beneran takut sama dia." Arif mengangguk, namun matanya tetap tak lepas dari elang yang tubuhnya makin kurus, seolah disedot dari dalam. Abiasa mendekat, lalu menempelkan telapak tangannya ke dahi elang. Tiba-tiba ruangan itu dipenuhi suara-suara aneh, teriakan, tangisan, tawa, bahkan suara gamelan bercampur jadi satu, membentuk orkestrasi kacau yang menusuk telinga. Mbah Tunggul menunduk sambil komat kamit membaca doa, tapi Arif dan Heru hanya bisa membeku. "Elang," panggil Arif putus asa. Namun suara yang keluar dari mulut elang bukanlah suara sahabat mereka. "Kau berani melawan kami, Abiasa? Kau lupa siapa penguasa hutan ini?" Abiasa menatap lurus ke mata hitam elang. "Aku tidak lupa. Tapi ingat, kalian pun tidak pernah bisa melupakan namaku." Bayangan itu meraung lagi, kali ini berusaha keluar dari tubuh elang sepenuhnya. Dari dadanya, muncul sosok setengah jadi, tubuh kabut bercampur daging, matanya merah menyala. Ia mencoba menancapkan cakar hitamnya ke Abiasa, namun sebelum menyentuh, cairan dari botol Abiasa meletup seperti api biru. Makhluk itu melengking, tubuhnya terbakar cahaya aneh yang bukan api, bukan pula listrik, melainkan energi murni. Arif dan Heru berteriak, menutup wajah mereka. Tapi Abiasa tetap berdiri, tatapannya tak bergeser sedikit pun. Ketika makhluk itu akhirnya meredup dan kembali terhisap ke dalam tubuh elang, ruangan hening. Elang terbaring lemas, napasnya tersengal, tapi matanya kini kembali normal, meski masih penuh ketakutan. Arif segera mendekat, menggenggam tangan sahabatnya. "Elang, kamu sadar? Kamu balik lagi?" Elang menatapnya, bibirnya gemetar. Aku lihat mereka. Banyak sekali mereka nggak akan berhenti. Katanya, kita semua sudah ditandai." Abiasa menutup botol kecilnya, lalu menyimpan kembali ke dalam tas. Ia menatap mereka bertiga, kemudian berkata dengan nada mengerikan, "Kalian tidak sedang diselamatkan. Kalian baru saja masuk ke dalam permainan mereka. Dan di permainan ini biasanya tidak ada yang menang." Namun sebelum mereka sempat mencerna kata-kata itu, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Bukan dari hutan, bukan dari angin, melainkan dari bawah lantai rumah mereka sendiri. Getaran halus terasa di telapak kaki, seperti ada yang sedang menabuh kendang tepat di bawah rumah panggung bambu itu. Abiasa menajamkan tatapan, sementara Arif dan Heru saling pandang dengan wajah pucat pasi. Mereka sadar, meski elang berhasil diselamatkan, permainan justru baru saja dimulai dan tempat mereka berpijak mungkin bukan lagi milik manusia. Mbah Tunggul buru-buru mengambil segenggam garam, menaburkannya ke sekeliling ruangan, namun getaran itu tak juga berhenti. Justru semakin keras, seperti barisan penari gaib yang kakinya menghentak bersamaan di dasar bumi. Abiasa mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Tiba-tiba papan lantai di sudut ruangan berderak, lalu retak. Dari celah itu, keluarlah asap hitam pekat, melingkar-lingkar seperti naga yang mencari jalan. Bau anyir menyeruak, mirip darah basi bercampur kemenyan terbakar. Elang yang masih lemah langsung menjerit, tubuhnya bergetar. Itu pintunya. Pintu ke Lembayung. Arif meraih bahunya. "Tenang, Lang. Tenang." Namun Abiasa hanya menatap ke arah celah itu, wajahnya tegang tapi bukan takut. Ia tahu betul apa yang sedang mereka hadapi. Dari balik asap, terdengar suara sinden mendayu, melakukan tembang Jawa kuno yang tak dipahami artinya. Namun nada itu jelas bukan untuk manusia. Setiap baitnya menusuk ke tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Heru menutup telinga, namun suara itu tetap saja masuk, bergema langsung di dalam kepalanya. "Arif, aku dengar suara cewek. Dia manggil namaku." Arif menoleh cepat, matanya terbelalak. "Jangan jawab.
Apapun yang kamu dengar, jangan pernah jawab. Namun terlambat, Heru sudah terisak, matanya kosong, mulutnya berbisik lirih menjawab panggilan itu. Abiasa bergerak cepat. Dari tasnya ia mengeluarkan sebilah keris kecil berbalut kain merah. Ujungnya berlumuran minyak beraroma tajam. Ia menggoreskan sedikit minyak itu ke telapak tangan, lalu menepuk keras punggung Heru. Heru langsung menjerit, tubuhnya terhempas ke lantai. Dari mulutnya keluar asap tipis, seolah sesuatu yang tak terlihat terpaksa lari terbakar. Kalau kalian dengar suara apapun dari pintu itu, jangan sekalipun jawab, ujar Abiasa dengan dingin. Itu cara mereka mengikat jiwa kalian. Celah lantai kini semakin besar. Dari dalamnya terlihat cahaya merah berpendar, seperti obor raksasa yang menyala di dunia lain. Asap dan gamelan bercampur, lalu muncul bayangan siluet, barisan prajurit berjubah hitam, berbaris rapi di seberang pintu. Arif tertegun, tenggorokannya kering. Ya Allah, mereka nyata. Embah Tunggul berlutut, wajahnya pucat. Kerajaan Lembayung benar-benar membuka pintunya, ini pertanda buruk bagi desa kita. Abiasa menggenggam kerisnya erat, matanya tak lepas dari cahaya merah itu. Pertanda buruk? Bukan. Ini undangan. Mereka ingin aku masuk. Arif buru-buru mendekat. Jangan. Kalau masuk ke sana, bisa-bisa nggak bisa balik. Abiasa menatapnya tajam, lalu tersenyum dingin. Kalau aku nggak masuk, kalian semua akan jadi tumbal. Dan percayalah, kerajaan Lembayung tidak pernah gagal menagih tumbalnya. Elang meronta, suaranya parau. Jangan biarin dia. Mas Abiasa, mereka sudah siapin perangkap. Kamu bukan tamu, tapi umpan. Namun Abiasa tetap melangkah ke arah celah itu. Papan lantai retak semakin lebar. Asap hitam berubah menjadi pusaran, menarik udara dingin yang membuat obor hampir padam. Abiasa berdiri di tepi celah, kerisnya berkilat terkena cahaya merah. Kalau aku tidak kembali dalam semalam, katanya tenang, tutup pintu ini dengan darah kalian sendiri. Itu satu-satunya cara menghentikan mereka menyeberang. Arif tercekat. Darah? Maksud kamu? Namun Abiasa sudah melompat. Tubuhnya lenyap di telan asap hitam dan cahaya merah, meninggalkan gema-gamelan yang semakin nyaring. Suasana ruangan langsung hening, namun celah itu masih terbuka, berdenyut seperti luka bernanah. Elang terisak, tubuhnya gemetar. Arif dan Heru hanya bisa menatap, tak tahu harus berbuat apa. Di luar, angin malam bertiup kencang. Anjing-anjing desa menggonggong bersahut-sahutan, seolah menyambut sesuatu yang baru saja bangkit dari dasar tanah. Embah Tunggul memejamkan mata, napasnya berat. Kalau Mas Abiasa gagal, bukan cuma desa ini, seluruh dunia nyata bisa jadi ladang perang bagi mereka. Dan dari dalam celah itu, samar-samar terdengar suara Abiasa berteriak, bukan jeritan kesakitan, melainkan pekikan perang yang membangkitkan bulu kuduk. Ia tidak sedang melawan, ia sedang menantang seluruh kerajaan gaib. Jeritan perang itu menggema lama, membuat papan lantai bergetar. Namun yang lebih menakutkan, dari balik celah, terdengar balasan, ribuan suara bergemuruh seperti pasukan raksasa. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga di dada, membuat jantung Arif dan Heru seakan berdetak mengikuti tabuhan kendang gaib. Elang menutup telinga sambil menangis, tubuhnya kaku seperti batu. Dia sendirian melawan mereka semua. Arif menggenggam pundaknya, meski tangannya sendiri bergetar hebat. Mas Abiasa bukan orang biasa. Kita harus percaya. Dari dalam celah, cahaya merah makin menyala. Sesekali kilatan biru menyambar, seperti petir yang tersangkut di udara. Arif melihat bayangan Abiasa bertarung, sekelebat tubuhnya melompat, keris di tangannya berkilat, membelah sosok-sosok hitam yang muncul dari balik kabut. Namun setiap kali satu bayangan runtuh, tiga lagi muncul. Heru menelan ludah keras. Kalau dia kalah, kita semua ikut habis, kan? Embah Tunggul menunduk. Bukan hanya kita.
batas antara dunia mereka dan dunia kita akan runtuh. Itu artinya, manusia dan makhluk gaib akan hidup berdampingan bukan dalam damai, tapi dalam perang. Lantai mendadak bergetar lebih keras. Beberapa papan bambu patah, dan dari dalam celah, muncul tangan-tangan hitam berlapis sisik. Tangan itu mencoba meraih siapapun yang dekat. Arif refleks menendang, tapi tangan itu terus meraih. Salah satunya hampir menyambar kaki Elang, namun Mbah Tunggul cepat menaburkan garam panas ke arah celah. Tangan itu mengerang, lalu terbakar menjadi asap. Garam hanya bisa menahan sebentar, kata Mbah Tunggul. Kalau pintu ini makin terbuka, semua penghalang tak ada artinya lagi. Tiba-tiba, suara biasa terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah ia berbicara langsung dari dunia lain. Arif, Heru, dengar aku. Kalau pintu ini terbuka penuh, darah kalian harus jadi segelnya. Arif dan Heru saling pandang, wajah mereka seputih kertas. Heru tergagap, dia benar-benar maksudnya darah kita, Arif? Arif menelan ludah, lalu menatap Elang yang masih lemah. Kalau itu satu-satunya cara. Elang menjerit, matanya liar. Jangan. Itu yang mereka mau. Mereka maunya kalian jadi tumbal bukan segel. Ketegangan makin menyesakan. Suara gamelan semakin nyaring, seolah seluruh hutan ikut menabuhnya. Udara dipenuhi bau belerang, sementara dari celah, terlihat sekilas sosok raksasa berjubah ungu dengan mahkota emas. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum penuh kesombongan. Penguasa Lembayung, desis Mbah Tunggul. Dia sendiri yang turun tangan. Arif merasa kakinya lemas. Bagaimana mungkin Abiasa bisa menghadapi makhluk sebesar itu sendirian? Dalam keputusasaan itu, Abiasa kembali bersuara. Kali ini suaranya serak, penuh tekanan. Aku butuh waktu. Tahan pintu itu. Jangan biarkan terbuka lebih lebar. Mbah Tunggul segera memberi isyarat. Cepat. Ambil bambu, papan, apapun. Tutupi celah itu. Arif dan Heru bergegas, mengambil kayu dari dinding rumah, menumpuknya di atas celah yang terus menganga. Namun setiap papan yang mereka taruh langsung terbakar, hancur menjadi debu. Heru hampir putus asa. Mustahil. Kita nggak bisa nutup ini. Saat itulah Elang tiba-tiba bangkit dengan kekuatan yang tak masuk akal. Matanya kembali hitam pekat, namun kali ini bukan karena bayangan masuk. Suaranya berat, bergema. Aku bisa menutupnya dari sini. Aku sudah ditandai. Aku bagian dari mereka. Biar aku yang jadi segelnya. Arif tertegun. Elang jangan ngomong sembarangan. Namun Elang sudah merangkak mendekati celah, wajahnya penuh tekad meski tubuhnya rapuh. Dan ketika Elang menengadahkan tangannya ke cahaya merah itu, terdengar suara tawa ribuan makhluk gaib sekaligus. Pertanyaannya, apakah Elang benar-benar ingin menyelamatkan sahabatnya atau sebenarnya ia sedang menyerahkan dirinya pada kerajaan Lembayung? Tawa itu bergema, memantul dari dinding bambu rumah Mbah Tunggul, seakan suara ribuan mulut berbicara dari dalam satu tubuh. Elang berdiri di ambang batas, antara pengorbanan dan pengkhianatan. Dan inilah saat paling genting. Satu langkah salah bisa mengubah dirinya menjadi penyelamat, atau justru pintu masuk bagi bencana dunia. Arif berteriak histeris, Elang, jangan lakukan itu. Kau nggak tahu apa yang kau hadapi. Namun tatapan Elang tetap kosong. Aku tahu justru karena aku tahu, aku harus melakukannya. Tangan Elang menyentuh tepi celah. Kulitnya melepuh, tapi ia menahan rasa sakit itu sambil mendesis. Dari dalam celah, makhluk berjubah ungu itu menunduk, menatap Elang seperti seorang raja yang menguji prajurit baru. Anak manusia, suaranya dalam, bergaung. Kau punya darah segel. Tapi apakah kau siap menyerahkan jiwamu? Elang menunduk, keringat bercucuran. Dalam pikirannya, bayangan wajah ibunya muncul, seorang perempuan renta yang masih menunggunya pulang di kampung halaman.
Ia ingin sekali selamat, tapi ia tahu pintu itu tak akan pernah bisa ditutup tanpa tumbal. Arif maju selangkah, menahan lengan sahabatnya. Kalau harus ada yang jadi tumbal, biar aku. Elang menoleh, menatap Arif dengan mata yang setengah hitam, setengah normal. Tidak, Rif, aku yang sudah ditandai. Kau belum. Kalau kau yang melakukannya, kalian semua akan sia-sia. Heru gemetar hebat, berusaha menahan tangis. Gak ada yang sia-sia, Lang, kita masuk hutan ini bareng, kita harus keluar bareng. Tiba-tiba, suara biasa terdengar dari dalam celah, kali ini jauh lebih jelas. Jangan ada yang masuk ke dalam. Segel itu memang perlu, tapi bukan dari kalian. Biarkan aku yang menutupnya dari sini. Mbah Tunggul mendesah lega, tapi raut wajahnya tetap pucat. Kalau Abiasa yang menutup, itu artinya dia terperangkap di dalam selamanya. Keheningan membekap ruangan. Kata-kata itu menancap seperti pisau di dada Arif, Heru, dan Elang. Elang mulai menangis, tubuhnya gemetar. Dia sudah banyak berkorban, kalau sampai dia nggak kembali, kita yang bersalah. Arif memejamkan mata rapat-rapat. Ia merasa dadanya hancur. Namun sebelum ia bisa bicara, dari dalam celah terdengar dentuman keras, seperti suara keris membelah langit. Lalu suara Abiasa kembali, kali ini penuh amarah. Kalian hanya punya dua pilihan, biarkan aku menutupnya, atau kalian semua binasa. Cahaya merah dari celah makin membesar, memancar ke seluruh ruangan. Bambu dinding retak satu persatu. Papan lantai bergetar seperti gempa. Dari luar, gonggongan anjing semakin panik, disusul suara-suara makhluk hutan yang biasanya tak pernah muncul malam hari. Heru memeluk lutut, suaranya pecah. Aku nggak kuat lagi, Rif, ini terlalu gila. Arif menoleh, menatap Mbah Tunggul. Apa nggak ada cara lain? Selain tumbal? Mbah Tunggul menggeleng perlahan. Dunia gaib tak mengenal kompromi. Segel butuh harga. Kalau bukan darah, ya jiwa. Di tengah kekacauan itu, Elang tiba-tiba menjerit keras. Matanya sepenuhnya hitam, tubuhnya menegang. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Abiasa tidak akan bisa menutup celah ini. Dia terlalu lemah. Yang bisa menutup hanya aku. Aku, pewaris Lembayung. Arif mundur, wajahnya pucat. Itu bukan Elang lagi. Heru mengguncang bahu sahabatnya sambil menangis. Elang, lawan mereka. Jangan biarkan mereka ambil alih tubuhmu. Celah di lantai terbuka lebih lebar, menyemburkan asap merah pekat. Dari balik asap itu, bayangan raksasa berjubah ungu kembali muncul, kali ini lebih nyata. Senyumnya merekah, penuh kemenangan. Pilih manusia, suaranya bergemuruh. Korbankan satu jiwa untuk menutup pintu, atau biarkan seluruh dunia jadi milikku. Arif terhuyung, dadanya sesak. Ia menatap Heru dan Elang bergantian, lalu menunduk pada Mbah Tunggul. Tidak ada lagi waktu. Dan ketika Arif akhirnya melangkah maju, menghunus pecahan bambu tajam seolah siap menusuk dirinya sendiri, terdengar teriakan Abiasa dari dalam celah. Berhenti. Kalau kau lakukan itu, kau justru akan mempercepat kehancuran. Namun sebelum kepanikan pecah, cahaya biru menyala dari dalam celah. Bukan redup, tapi semakin kuat, seperti api suci yang menolak padam. Dari sana terdengar suara makhluk gaib yang meraung kesakitan, seolah ribuan tubuh terbakar sekaligus. Ada sesuatu yang berbeda, bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa Abiasa tidak bisa ditahan oleh dunia gaib itu sendiri. Tanah di bawah rumah berguncang, retakan-retakan kecil muncul di sekitar celah. Dari balik cahaya biru itu, sosok Abiasa terlihat, berdiri tegak dengan tubuh dipenuhi kilatan cahaya. Wajahnya serius, tetapi matanya bersinar tajam, membuat makhluk-makhluk gaib yang tadinya berani mengintip dari balik bayangan langsung mundur ketakutan. Dia terlalu panas untuk dunia kami, terdengar suara gaib lirih, penuh ketakutan.
Keberadaannya membakar istana, memusnahkan ribuan pasukan bayangan. Kami tidak sanggup menahannya. Bayangan raksasa yang semula gagah kini meringkuk, tubuhnya meleleh seperti lilin. Suara gamelan yang tadinya menggelegar hancur jadi dentingan sumbang, lalu padam. Abiasa melangkah keluar dari celah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, bukan karena kekuatannya, tetapi karena dunia gaib itu menolak dirinya. Atmosfer di sekitarnya berdenyut, udara panas menusuk, dan suara-suara jeritan bergema di seantero alas Purwo. Arif, Heru, dan Elang hanya bisa terdiam, menahan napas. Mereka tahu sedang menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin diulang. Seorang manusia yang ditakuti, bahkan ditolak, oleh para penguasa gaib. Embah Tunggul bersujud, suaranya bergetar. Astagfirullah, ternyata benar. Mas Abiasa bukan sekadar manusia. Kau adalah api bagi mereka. Abiasa menatap ke arah bayangan yang sudah separuh hancur, suaranya tenang tapi menggelegar. Kalian salah besar kalau mengira bisa menjebakku. Dunia kalian bukan tempatku. Dan aku tidak akan pernah jadi bagian dari kegelapan kalian. Celah itu bergetar keras, menyemburkan angin panas bercampur abu hitam. Dari dalam terdengar suara Raja Lembayung, teredam dan patah-patah, pergi, manusia terkutuk, pergi dari kerajaan kami. Keberadaanmu membuat singgasanaku terbakar. Elang menutup telinganya, wajahnya pucat. Mas, mereka benar-benar ketakutan. Perlahan, celah itu menyusut sendiri, bukan karena darah atau mantra, melainkan karena dunia gaib menolak Abiasa. Dalam hitungan menit, cahaya biru itu mengecil hingga hanya tinggal seberkas api yang lalu padam dengan suara mendesis. Keheningan menyelimuti ruangan. Bau belerang dan abu pekat masih tersisa, tapi ancaman gamelan, bayangan, dan suara-suara asing sudah hilang. Abiasa menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Selesai. Tapi ingat, segel tidak akan pernah benar-benar aman. Mereka akan mencoba lagi. Bedanya, kini mereka tahu, manusia bisa melawan. Arif maju, memegang bahu Abiasa. Mas, jadi mas nggak terjebak? Abiasa menggeleng pelan. Mereka tak punya pilihan selain melepaskanku. Kalau aku tetap di sana, dunia gaib akan runtuh. Atmosfer mereka tidak tahan. Semua penghuni kerajaan Lembayung terbakar hanya dengan napasku. Heru ternganga, tak percaya dengan kalimat itu. Berarti, Mas Abiasa lebih berbahaya dari mereka semua? Abiasa tersenyum samar, tapi ada guratan lelah di wajahnya. Berbahaya bagi mereka, bukan bagi kita. Aku hanya menjalani takdir. Dan takdirku menjaga agar garis antara dunia ini dan dunia mereka tidak pernah runtuh. Elang terisak, tubuhnya masih lemah. Mas, kalau begitu, aku ini apa? Kenapa mereka bilang aku pewaris? Abiasa menepuk pundaknya. Kau hanya sasaran. Mereka butuh medium, dan kau dipilih. Tapi kau sudah menolak, itu artinya garis darahmu kini bebas. Kau tak lagi terikat. Jangan takut. Embah Tunggul menambahkan, kau sudah selamat nak. Dan penolakanmu jadi segel baru yang akan bertahan sampai anak cucumu. Langit alas Purwo berangsur terang, meski malam belum sepenuhnya berakhir. Bintang-bintang muncul satu persatu, seakan menyaksikan berakhirnya sebuah peperangan yang tak pernah tercatat di sejarah manusia. Abiasa berdiri di ambang pintu rumah bambu yang setengah hancur, memandang jauh ke arah hutan gelap. Mereka mungkin akan kembali, dengan wujud lain, cara lain. Tapi malam ini, kita menang. Namun di balik kemenangan itu, satu hal masih menggantung, suara samar dari kejauhan yang hanya didengar Abiasa. Suara itu berbisik dari kegelapan hutan. Kau bisa menang kali ini Abiasa, tapi perang ini tidak pernah selesai. Angin malam alas Purwo kembali tenang. Hutan yang semula bergemuruh kini seperti tertidur, hanya menyisakan desir daun dan suara serangga. Cahaya bulan pucat menyinari pepohonan tua yang masih berdiri kokoh,
seolah menyaksikan rahasia besar yang baru saja terjadi. Abiasa berdiri diam di tepi hutan, menatap jauh ke arah kegelapan. Ia tahu pertempuran ini hanya satu babak dari perang panjang yang tak pernah benar-benar selesai. Dunia gaib tidak lenyap, mereka hanya mundur, menunggu celah baru. Dan Abiasa sadar, tugasnya belum berakhir. Karena di setiap bayangan yang jatuh di tanah, di setiap bisikan angin malam, selalu ada sesuatu yang memperhatikan manusia, menunggu kesempatan untuk masuk kembali. Arif, Heru, dan Elang pulang dengan selamat, tapi tak pernah melupakan malam itu. Mereka menyadari bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, melainkan juga oleh makhluk yang tak kasat mata. Ada yang ingin menjaga keseimbangan, namun ada pula yang ingin merusaknya. Abiasa hanya meninggalkan pesan singkat pada mereka. Jangan pernah sombong pada alam. Jangan meremehkan tempat yang dianggap keramat. Dunia kita dan dunia mereka dipisahkan oleh garis halus. Selama kita menghormati garis itu, hidup kita akan berjalan seimbang. Malam pun berakhir. Namun bayangan di alas Purwo tak pernah benar-benar hilang. Hutan itu tetap berdiri sebagai pengingat bahwa manusia bukan penguasa tunggal bumi. Ada dunia lain, sejajar dengan kita, yang keberadaannya harus kita waspadai. Dan dari kejauhan, di antara desir daun dan bisikan angin, terdengar seolah gamelan samar masih berdenting. Cerita ini hanyalah pengingat bahwa hidup manusia tidak berdiri sendiri. Ada yang terlihat, ada pula yang tak kasat mata. Keseimbangan hidup hanya bisa terjaga jika kita menghormati alam, menjaga diri dari kesombongan, dan tidak lupa bahwa ada batas-batas yang tak boleh dilanggar. Kalau kalian merasa cerita, bayangan di alas Purwo ini menegangkan, menyeramkan, dan sekaligus membuka wawasan baru tentang misteri dunia gaib, jangan lupa untuk memberikan subscribe pada channel ini agar tidak ketinggalan kisah horor mencekam berikutnya. Like sebagai bentuk dukungan agar cerita-cerita seperti ini terus berlanjut. Tinggalkan komentar. Apakah kalian percaya dengan keberadaan dunia gaib yang berdampingan dengan kita? Atau mungkin kalian punya pengalaman mistis yang serupa? Bagikan cerita ini ke teman atau keluarga, sebagai bahan renungan bahwa dunia ini tidak hanya milik kita. Karena di balik setiap kegelapan malam, selalu ada sesuatu yang sedang mengawasi.